daftar MPP itu nggak lagi kantor pajak ya. Oh, nggak perlu datang ke kantor pajak ya? Di www.irek.pajak.go.id. Itu mendaftarkan, kalau sudah dilaksanakan jadi menghitung dan menyetorkan. Kalau ada pajak yang terlupa. Kekhawatiran itu sebenarnya beralasan apa enggak sih? Kekhawatiran itu beralasan kalau belum pernah dapat penyuluhan dari Oke. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan pajak semua, bertemu kembali bersama saya Ida Laila. Kawan pajak semua kini tengah menyaksikan dan mendengarkan podcast Katalog Gue Kanwil DJP Banten. Tempat kawan pajak curhat, dialog, dan sharing tentang informasi-informasi kekinian tentang perpajakan, termasuk peraturan-peraturan perpajakan terbaru bersama para tokoh, stakeholder, dan para pakar dari Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Banten. Episode Katalog Gue kali ini kita akan mengangkat tema tentang kewajiban perpajakan PAUD. PAUD adalah pendidikan anak usia dini. Nah, topik ini sangat menarik mengingat betapa pentingnya pendidikan bagi kita di Indonesia khususnya, karena sejatinya pendidikan itu merupakan kebutuhan bagi setiap orang. Nah, bermunculannya PAUD menjadi perhatian tersendiri dari Direktorat Jenderal Pajak. Nah, sekarang kita akan berbincang bagaimana, dan mengapa sih Direktorat Jenderal Pajak juga memperhatikan PAUD ini gitu. Nah, pada episode Katalog Gue Kanwil DJP Banten kali ini kita akan menghadirkan seorang penyuluh pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Barat. Dan kita akan mengupas tuntas tentang kewajiban perpajakan PAUD bersama Bapak Yani Ashari. Pak Yani, apa kabar? Alhamdulillah baik Ibu Ida. Selamat sore semua kawan pajak. Iya, selamat sore. Nah, kawan pajak, Pak Yani ini adalah seorang penyuluh fungsional penyuluh pajak di KPP Pratama Tangerang Barat. Nah, Pak Yani memang sudah lama nih jadi penyuluh pajak, atau gimana nih ceritanya bisa sampai menjadi seorang penyuluh pajak nih? Oke, makasih Bu Ida. Selamat sore semuanya, saya ulangi lagi. Jadi kalau penyuluh pajak itu sebenarnya kan saya bilang itu adalah tax counselor kalau di luar negeri gitu ya. Nah, jadi nggak langsung gitu ujuk-ujuk kalau orang Jawa jadi penyuluh pajak gitu ya. Saya memang pribadi lebih senang disebut penyuluh pajak daripada pegawai pajak. Malah pengennya dibilang penyuluh pajak. Iya, biar bagiannya nyaman di wajib pajak gitu ya. Gitu. Baik. Kalau petugas pajak emang di wajib pajak kayak apa, Pak? Kadang masih ada stigma yang mungkin cenderung mungkin kaku, mungkin galak gitu ya. Iya, takut gitu ya wajib pajak. Saya sampaikan bahwa pegawai pajak terutama bisa dilihat dari karakter penyuluh pajak. Mereka itu sabar-sabar, wajib pajak itu memberikan rasa nyaman bagi wajib pajak. Jadi gitu. Memang passionnya Pak Yani seperti itu ya, pengen wajib pajak itu merasa nyaman, betul Pak Yani. Benar sekali. Iya. Dan sebagai penyuluh pajak itu ngapain sih Pak Yani? Jadi penyuluh pajak ini kalau di dalam job desk-nya ya, dalam job desk-nya itu sebenarnya ada dua nih. Satu, melakukan penyuluhan pajak. Yang kedua, menyelesaikan permohonan-permohonan dari wajib pajak. Tapi mungkin penyuluhan ini juga akan kita masifkan, kita galakkan kepada pihak eksternal atau stakeholder gitu tadi, Wida. Stakeholder sendiri yang di dalam hal ini yang sering didatangi atau sering bertemu dengan penyuluh pajak ini siapa aja sih Pak Yani? Variatif, sangat variatif. Jadi stakeholder yang pernah kami suluh itu dari macam-macam. Bisa dari birokrasi, bisa dari legislasi, DPRD segala macam, bisa dari TNI Polri, bahkan sampai dengan masyarakat pedesaan, paling ujung kalau kita bisa boleh bilang itu remote area gitu. Remote area. Berarti semua itu menjadi stakeholdernya penyuluh pajak ya? Tentu saja. Sekarang kita akan bicara tentang kewajiban perpajakannya PAUD. PAUD ini apa sih Pak Yani? PAUD ini sebenarnya seperti Bu Ida sampaikan tadi adalah pendidikan anak usia dini. Jadi dia itu meskipun dia di Undang-Undang Sisdiknas ada, dia belum masuk pendidikan formal. Artinya belum yang diwajibkan ketika dia masuk TK harus PAUD, tidak. Itu informal seperti itu. Tapi dia diakui keberadaannya di Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Tapi apakah PAUD ini dia jadi subjek pajak atau harus wajib punya NPWP atau gimana gitu Pak? Coba kita tengok kembali ke pasal 2 sampai dengan pasal 4 Undang-Undang Ketentuan Nomor Pajakan, Undang-Undang 28 2007 ya Bu Ida, yang untuk Undang-Undang
16/2009 ya. Karena itu bukan pencabutan tapi itu kan perubahan ya. Nah, di situ disebutkan bahwa salah satu subjek pajak adalah badan. Nah, PAUD ini termasuk di sana ada badan. PAUD ini adalah salah satu jenis badan gitu. Meskipun mereka tidak senang disebut badan, orang-orang PAUD itu. Mereka sebutnya adalah lembaga. Karena biasanya lembaga pendidikan. Saya bukan badan, gitu. Pak, saya lembaga. Nah, kita ikuti bahasa mereka saja. Baik. Kalau penyuluh kan senyamannya bahasa mereka. Iya. Gitu. Tapi kalau badan termasuk di dalamnya adalah PAUD, ketika dia sudah didirikan, baik itu akta notaris kah atau akta pendirian dari Dignas, dia seharusnya punya NPWP di bulan berikutnya. Misalnya mendirikan PAUD bulan Juni, di Juli itu harusnya sudah ber-NPWP. Ketika sudah ada akta pendirian atau mungkin dokumen pendirian, ada dokumen. Kalau saya bilang akta pendirian itu dari notaris ya. Tapi kalau dokumen pendirian itu bisa dari Dignas. Tapi mungkin nih kawan pajak mungkin ada juga yang punya PAUD misalnya nih Nah, tapi belum punya NPWP. Terus gimana sih caranya Pak Yani supaya bisa punya NPWP? Nah, justru sekarang ini adalah momen yang baik Bu Ida untuk kita mengedukasi kawan-kawan pajak nih. Daftar NPWP itu nggak lagi kantor pajak ya. Nggak perlu datang ke kantor pajak ya Pak? Apalagi sekarang juga kondisi pandemi seperti ini. Betul. Dijen Pajak memasifkan, bahkan mengharuskan pendaftaran NPWP lewat online. Nggak perlu ke kantor pajak. Jadi nggak perlu antri panjang-panjang, nggak perlu datang gitu ke kantor pajak yang terdekat rumahnya sekalipun nggak perlu. Kantor pajak kan inovasinya banyak nih, ada e-filing, e-billing, semua lah, e-reporting. Nah, ini ada serba digital nih sekarang ya Pak. E-registration namanya. E-registration, e-reg gitu ya. Di www.ireg.pajak.go.id. Syaratnya untuk PAUD nih apa sih? Nah, syaratnya sih sebelum kita daftar nih kita pastikan punya email dulu nih. Email. Satu email kawan pajak. Kemudian ada akta pendirian nih. Akta pendirian. Kemudian NPWP pengurus. Pengurusnya harus sudah ber-NPWP juga. Iya. Kalau dulu itu salah satu pengurus punya NPWP. Kalau sekarang? Kalau di Per 04 2020 dia harusnya semua pengurus yang namanya ada di akta pendirian. Nah ini perlu jadi perhatian nih buat kawan pajak semua. Selain sudah punya email si PAUD-nya sendiri, kemudian yang kedua akta pendirian, yang ketiga NPWP semua pengurus yang tertera di dalam akta pendirian. Selain itu Pak, ada lagi nggak? Cukup itu aja. Cukup. Itu semua kemudian diinput datanya kita input di situ, ikuti langkahnya, kemudian aktivasi di email dan langkah selanjutnya akan dipandu. Ada panduannya di situ ya Pak. Tidak usah khawatir ini gimana caranya. 1, 2, 3 sampai selesai dan akhirnya dapat NPWP langsung gitu kan. Selanjutnya Pak, sebetulnya PAUD itu dia harus bayar pajak itu Pak apa? Kalau nggak saya salah ingat gitu ya, kalau PAUD itu biasanya sih nggak punya profit tuh Pak. Terus gimana sih itu? Betul, Bu Ida. Jadi PAUD itu termasuk juga lembaga pendidikan yang lainnya, itu adalah non profit oriented atau nirlaba gitu ya. Jadi bukan merupakan wajib pajak yang untuk komersial. Tapi nirlaba murni semata-mata untuk pendidikan. Mereka nggak bayar pajak berarti Pak? Jadi gini, mereka itu ada 3 kewajiban ya. 3M tadi ya, 3M kawan pajak. Jadi itu mendaftarkan, kalau sudah dilaksanakan nanti menghitung dan menyetorkan. Kalau ada pajak yang terutang. Kemudian melaporkan SPT. Tapi menghitung pajak dan menyetorkan itu belum tentu ada. Tapi ada di situ ada suatu klasifikasi transaksi yang dikenakan pajak tertentu, sampai nggak dikenakan pajak atau tidak, nggak semuanya dikenakan. Bahkan hampir sebagian besar PAUD itu jarang sekali yang ada pajak yang dibayarkan, gitu beda. Nih suka dengar juga nih Pak Yani ada kekhawatiran gitu guru-guru atau tenaga pengajar di PAUD, ntar kalau misalnya daftar NPWP ntar harus bayar pajak gitu, itu kekhawatiran itu sebenarnya beralasan apa enggak sih Pak? Kekhawatiran itu beralasan kalau belum pernah dapat penyuluhan dari penyuluh. Gitu. Kalau sudah dapat penyuluhan dari penyuluh kayaknya harusnya sudah tidak perlu khawatir lagi. Tidak perlu khawatir sama sekali. Jadi wah ternyata enak ya gitu ya. Jadi ingat ya teman-teman kawan-kawan pajak dari tenaga pendidik atau masyarakat literasi Indonesia, saya bilang teman-teman ini spesial gitu ya. Spesial karena mungkin banyak yang nggak dikenakan pajak. Meskipun merupakan objek pajak. Jadi objek pajak di sini kan adalah penghasilan gitu ya. Betul. Jadi kalau teman-teman kita bicara di TK atau ke atas itu ada dana BOP. Dana BOP itu nanti dikenakan pajak untuk beberapa transaksi, nggak semuanya. Kemudian kalau di kawan-kawan di PAUD kan belum dapat nih BOP. Dia untuk dia dari honor guru. Kan itu objek PPh pasal 21. Tapi karena tidak menyentuh atau tidak melebihi
penghasilan tidak kena pajak atau PTKP nggak dikenakan. Tapi tetap penghasilan itu adalah objek pajak, namun ketika besarannya masih belum menyentuh PTKP atau penghasilan tidak kena pajak, yang besarnya berapa tuh Pak ya? Kalau di Peraturan Dirjen Pajak nomor 16 PJ 2016 itu tidak, kalau untuk wanita belum kawin atau belum pernah menikah dan nggak punya tanggungan itu 54 juta setahun. Berarti sepanjang kawan pajak, dalam hal ini guru-guru PAUD atau tenaga pendidik di PAUD, penghasilannya masih belum menyentuh 54 juta per tahun, tidak kena pajak ya Pak? Tidak kena pajak. Nah kemudian juga untuk badannya nih, sekalian untuk badannya, untuk PAUD-nya nih. Pak, kalau seumpama nih saya PAUD-nya minus gimana? Ya aman saja, minus apa adanya itu tulis. Biasanya PAUD dapat dari mana aja sih Pak itunya? Sumber dana PAUD itu sebenarnya diklasifikasinya ada 3. BOP tadi, tapi kan belum dapat nih, belum pernah dapat. Biasanya itu TK ke atas lah ya Pak. TK ke atas, TK sama dengan SMA lah ya gitu ya. Kemudian dari SPP ini, andalannya PAUD itu dari SPP. SPP berarti dari murid-muridnya siswa ya. Kemudian itu sangat tergantung dengan jumlah siswa ya Bu Ida ya. Kalau kecil ya kecil gitu. Kayaknya PAUD juga nggak akan mungkin membebani siswa dengan SPP yang tinggi. Karena ini tujuannya untuk benar-benar untuk mendidik anak-anak ya. Yang ketiga itu dari sumber lain seperti hibah, sumbangan atau donasi, dari pihak yang lain yang membantu. Tapi itu tidak rutin berarti ya Pak? Sangat tidak rutin. Jadi kewajiban PAUD ini sama juga dengan kewajiban badan yang lain. Kalau yang badan yang lain yang komersial kan mungkin ada potongan-potongan pajak nih di bulan-bulan tertentu atau tiap bulan, PPh 21, 23. Tapi kalau di PAUD kan hampir-hampir tidak ada gitu ya. Nah, kewajiban mereka sebenarnya ada dua sih kalau saya bilang, bukan satu tapi dua. Yaitu kewajiban yang pertama yang pelaporan SPT tahunan dulu. Pelaporan SPT tahunan. SPT tahunan kan kalau di PMK 242 ya tentang SPT tahun 2014 itu kan pada 4 bulan atau 4 bulan setelah berakhirnya masa pajak, tahun pajak ya, atau April kita bisa bilang, karena mereka nggak bisa dibilang 4 bulan gitu, nggak bisa. Jadi mereka tuh harus langsung sebut gitu ya. Clear ya. Paling 31 April udah gitu aja. Jadi mereka 4 bulan itu menghitung mereka. Jadi langsung di 4 bulan atau 31 April itu kewajibannya. Kalau mereka nggak lapor kena denda. Nah satu lagi yang mungkin kadang-kadang diabaikan juga, bukan diabaikan, mereka nggak tahu tentang kalau dia nihil dia nggak wajib lapor 21 PMK 03 atau PMK 09 saya lupa 03 kayaknya 2018. Tapi ketika dia masa Desember dia wajib lapor 21 ini. Itu untuk masa Desember yang dilaporkan maksimal tanggal 20 Januari. Cuma ini sering kelewat nih. Hanya untuk 21 aja ya Pak. Untuk badannya mungkin nggak lapor karena. Nah kalau badannya karena nggak lapor ini karena mungkin mereka nggak tahu Pak, saya nggak ada kewajiban Pak, nggak ada penghasilan atau minus, saya nggak lapor Pak. Padahal Pak kalau misalnya tidak ada penghasilan atau malah minus itu tetap wajib lapor Pak. Ya ini juga yang harus dipahami kawan-kawan pajak ya, dari tenaga pendidik PAUD, pengurus PAUD. Jadi siapapun itu pemegang NPWP, nama itu NPWP-nya bukan status cabang ya, 00 belakangnya ya, dia ada kewajiban untuk pelaporan SPT tahunan Bu Ida. Tetap lapor ya, walaupun rugi, walaupun nggak ada penghasilan. Bukan untung sih, mau ada sisa lebih, mau minus atau mau nihil sama sekali, atau nggak ada kegiatan sama sekali, tetap wajib selama NPWP-nya masih aktif. 7 pasal 7 Undang-Undang KUP tadi, kalau untuk yang orang pribadi nggak lapor, tenaga pendidiknya tadi nggak lapor atau terlambat lapor dikenakan denda 100.000. 100.000. Oke, itu untuk yang orang pribadinya. Untuk kalau pribadinya kan di akhir Maret ya, beda ya, selisih ya. Jadi kalau pribadinya lapornya bukan di April tapi di akhir Maret paling lambat. Boleh nggak Pak saya lapor di Desember? Ada yang bertanya seperti itu, terlambat. Banyak seperti itu. Gimana Bapak kalau bisa ada yang tanya seperti itu? Saya bilang nggak boleh. Karena tahun pajaknya belum selesai. Tapi baik, setelah tahun pajak selesai mulai Januari baru bisa. Januari boleh nggak Pak kontra pajak? Nggak boleh, libur. Saya bilang gitu. Baru tanggal 2 baru boleh. Tanggal 1 tanggal merah. Tapi kalau online boleh. Online boleh. Nah, kedua kalau badan ini yang ngeri. Saya bilang tadi itu kadang-kadang wajib dipahami oleh pengurus. Karena kalau badan nggak lapor atau terlambat lewat dari 31 April dendanya 1 juta. Bayangkan loh Bu Ida, mereka itu laporan pemasukannya minus, harus bayar denda. Nah, gara-gara telat lapor dan juga nggak tahu. Karena nggak tahu, kemudian jadi kena denda 1 juta. Kemudian sudah punya NPWP maksimal di tahun berikutnya di tanggal 30 April kawan pajak harus melaporkan SPT tahunannya. Karena kalau terlambat atau bahkan tidak lapor akan dikenakan sanksi administrasi perpajakan sebesar 1 juta rupiah. Oh, memang betul perlakuannya tuh mirip betul sama badan ya Pak. Sama. Ya? Walaupun ini kan PAUD gitu bukan badan. Meskipun ini laba, makanya kami juga mengedukasi seluruh pengurus PAUD untuk aware minimal. Aware itu minimal
lapor itu udah awareness yang luar biasa. Bukan bayar pajak ya. Jadi kadang-kadang Pak saya mau bayar pajak. Nggak ada pajak yang dibayar sama ibu kecuali nanti ada sumber dana dari bos atau segala macam yang nanti kita hitung kembali. Tapi kalau semacam SPP segala macam hampir-hampir nggak ada karena penghasilan karyawannya pun atau gurunya di bawah TKP gitu Bu Ida. Yang ketika sudah mendirikan PAUD, mungkin kepala sekolahnya atau pimpinan tertinggi di PAUD itu juga harus memahami bahwa ada kewajiban dia untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan PAUD-nya, menandatangani dokumen-dokumennya, SPT-nya. Jadi kalau mereka bingung nyatat di laporan keuangan bagaimana, kami juga siap untuk penyuluhan. Oh, luar biasa. Kan? Jadi kalau misalnya aduh bingung nih gimana sih caranya bikin laporan pengeluaran dan pemasukannya gitu. Coba hubungilah penyuluh pajaknya, insya Allah bakal dibantu gitu ya. Sangat. Kami aware kok, kami sangat ready banget ya. Gitu. Iya. Karena memang itu nanti kepentingan kawan pajak semua nih yang punya PAUD, otomatis ketika mengajukan perizinan atau mendapatkan bantuan tetap harus membuat laporan keuangan yang rapih ya. Benar. Bukan hanya untuk kepentingan pajak ya Pak? Untuk kepentingan dinas pendidikan pun juga sama. Mereka juga minta laporan keuangannya itu. Benar. Karena untuk pertanggungjawaban dana yang disalurkan misalnya gitu ya. Betul. Oke. Bahkan kalau dia ada sisa lebih pun dia bukan objek pajak. Jelas itu sudah diatur di undang-undang PPh, dia bukan objek pajak. Jadi nggak usah khawatir kalau Pak saya ada sisa lebih nih Pak, ntar dipajakin enggak. Sepanjang dia diinvestasikan atau untuk kegiatan ditanamkan lagi kembali di bidang pendidikan kembali. Saya pikir pasti ditanamkan kembali dong. Dari situ biasanya mereka wah ternyata begitu ya Pak ya. Ternyata enak juga ya. Apalagi kalau mereka berkunjung kantor pajak, kantornya enak ya Pak ya, adem ya Pak ya, gitu. Petugas-petugasnya ramah-ramah gitu. Jadi memang mungkin nanti kalau sudah tidak pandemi, kawan-kawan pajak yang punya PAUD atau mungkin kawan pajak yang punya bisnis lain pun boleh datang ke kantor pajak lagi, bisa melihat bagaimana pelayanan di kantor pajak, termasuk dari penyuluh-penyuluh pajaknya. Luar biasa, informasi, edukasi semua akan didapat oleh kawan pajak tanpa harus khawatir bayar gitu. Betul. Kalau misalnya semua pelayanan pajak, ingat ya, kawan-kawan pajak mungkin bisa diingat-ingat nih, catatannya ya. Jadi semua pelayanan pajak tidak dipungut biaya. Tapi kalau kawan-kawan pajak dari PAUD, Pak saya pingin Pak caranya buat laporan keuangan gimana sih? Gampang, kumpulkan aja sebanyak-banyaknya kawan. Kalau bukan masa pandemi sih, kalau pandemi kumpulkan aja sebanyak-banyaknya di Zoom meeting. Silakan buat surat kepada kami, kapan waktunya, silakan kita buat. Kita siap ya untuk membantu. Atau kalau konsultasi cara personal, kita membuka ruang nih Bu Ida, namanya di Halutang Bar. Ini inovasi Tangerang Barat nih ya. Baik. Halutang Bar itu nomor telepon yang untuk sekali promosi nih untuk Tangbar. Jadi ada Halo Tangbar itu untuk mendekatkan stakeholder kami, termasuk PAUD siapapun juga wajib-wajib kami dengan kantor pajak. Tanya apapun. Nomornya berapa nih Pak? Nomornya 081 3 8-nya 4 kali. Belakangnya unik ini 402. Nama ini ya nomor kantornya ya. 402 dari kode kantor pajak Tangerang Barat Ibu. Semua media dipersiapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, termasuk di sini kantor pelayanan pajak Tangerang Barat, untuk mempermudah kawan pajak berkonsultasi, berkomunikasi dengan para petugas pajak. Termasuk para penyuluh pajak. Betul. Ya, mungkin kita sudah sampai di penghujung berbincang kita hari ini, Pak. Boleh memberikan closing statement-nya, Pak Yani? Jadi khusus teman-teman PAUD ya Bu Ida ya, saya sampaikan bagi teman-teman PAUD yang mungkin belum melaporkan SPT tahunan, namun memiliki NBP, tidak ada salahnya meskipun terlambat, ayo kita lapor. Ayo kita lapor. Kenapa begitu? Pertama adalah menghindarkan dari sanksi administratif perpajakan. Kedua adalah nanti next tahun ke depan sudah bisa melaporkan secara mandiri. Kalaupun tetap nggak bisa mandiri gimana? Ya sudah, telepon aja kantor pajak, kita penyuluhan kembali. Sesimpel itu ya Pak ya? Penyuluh tetap selalu aktif, selalu siap. Luar biasa. Penyuluh selalu aktif, selalu siap. Gitu. Tag-nya ya hari ini. Penyuluh selalu aktif, selalu siap. Demikian kawan pajak bincang santai kita pada hari ini. Terima kasih Pak Yani atas kesediaannya untuk hadir di studio podcast Katalog Gue Kanwil DJP Banten. Terima kasih buat sharing dan dialog serunya. Terima kasih juga sudah berbagi informasi yang keren tentang penyuluh pajak dan kondisi pajak pada saat ini. Kemudian juga sudah mengambil bagian penting dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak khususnya di Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Banten. Nah, terima kasih juga untuk semua kawan pajak yang sudah menyimak, mendengar dan menyaksikan podcast Katalog Gue Kanwil DJP Banten kali ini. Dan untuk obrolan seru serta tips-tips perpajakan lainnya, kawan pajak boleh follow
IG dan Twitternya Kanwil DJP Banten di @pajakdjpbanten serta Facebook, Spotify dan YouTube channel kami di @kanwildjpbanten. Demikian, terima kasih atas perhatian kawan pajak semua. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.